Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi ya di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin satu ponsel yang lagi lumayan rame nih, Infinix Hot 60 Pro Plus. Kita bakal fokus bedah kelebihan sama kekurangannya buat Anda. Iya, betul. Jadi obrolan kita ini sumbernya dari rangkuman banyak ulasan produk, terus ada juga masukan langsung dari teman-teman pengguna yang udah nyobain dan sharing pengalamannya. Sip. Nah, tujuan kita simpel aja sih ya. Pengen bantu Anda biar lebih ngerti poin-poin penting dari semua info ini, supaya Anda bisa nilai sendiri. Ini ponsel cocok nggak sih sama kebutuhan atau yang Anda cari gitu. Oke deh, langsung aja kita bedah ya. Mungkin kita mulai dari yang paling kelihatan mata dulu kali ya. Desainnya kan katanya tipis banget tuh, atau layarnya yang katanya mecahin rekor. 9 mili aja. Terus enteng lagi, cuma 155 gram. Jarang-jarang loh kombinasi gini. Betul banget. Kalau di atas kertas sih, ini artinya nyaman banget ya digenggam, atau ditaruh di saku, ramping, ringan, idaman lah pokoknya. Tapi, nah ini dia. Langsung kepikiran kan, setipis itu gimana ya kekuatannya? Biasanya kan ada semacam trade-off gitu ya antara desain super tipis sama daya tahan fisiknya. Ada yang dikorbanin nggak ya di sini? Nah, pertanyaan bagus nih. Ternyata ada jawabannya juga. Sumber-sumber bilang kalau ponsel ini tuh punya rating IP65. Artinya, ya dia lumayan tahan lah sama percikan air atau debu-debu halus gitu. Jadi, meskipun tipis, ada semacam jaminan ketahanan dasar gitu buat pemakaian wajar sehari-hari. Ini nilai tambah yang lumayan bikin tenang sih. Menarik. Jadi ada usaha ya buat nyembangin antara desain yang tipis banget itu sama tingkat proteksi dasar. Oke, kompromi desain yang cukup cerdas berarti. Oke, sekarang kita geser nih ke bagian yang, wah, ini kayaknya sangat menarik perhatian deh. Layarnya. Katanya ini layar AMOLED, terus desainnya itu melengkung di sisi kanan kirinya. 3D curve gitu istilahnya. Yang lebih bikin heboh lagi, katanya nih ya, ponsel ini sampai masuk ke rekor dunia Guinness loh, sebagai smartphone dengan layar 3D curve tertipis. Wah, ini bukan klaim main-main sih. Wow, itu pencapaian teknis yang patut dicatat banget ya. Layar melengkung kayak gini kan biasanya identik sama ponsel-ponsel flagship yang harganya ya tahu sendirilah jauh di atas. Nawarin ini di segmen harga segini, ini jelas strategi biar tampil beda dan kasih kesan premium. Dan gak cuma soal lengkungannya aja loh, layarnya ini juga punya fitur pelindung mata low blue light gitu. Sama touch sampling rate-nya tinggi. Artinya enak dilihat lama-lama, terus respons sentuhnya juga cepet dan halus. Penting kan buat navigasi atau main game santai. Kualitas visual kayak gini jarang banget loh di kelas harganya. Ini jelas jadi selling point yang kuat banget sih. Kayaknya Infinix emang taruhan besar di pengalaman visual buat narik konsumen di segmen harga katakanlah 2-3 jutaan ya. Mereka nawarin sesuatu yang biasanya baru dapat kalau bayar lebih mahal. Strategi diferensiasi yang pinter sih nih, nargetin orang yang emang peduli banget sama kualitas layar. Oke, lanjut ya ke performa harian. Nah, dalamannya gimana nih? Ulasan-ulasan yang kita rangkum bilang sih, ya kombinasi chipset sama RAM-nya itu cukuplah buat nanganin tugas-tugas umum. Kayak browsing, sosmed, buka beberapa aplikasi barengan, gitulah. Lancar lah. Ada juga fitur RAM extended katanya. Iya, RAM extended itu ya. Itu kan pada dasarnya dia minjem sedikit ruang penyimpanan internal buat dijadiin RAM tambahan virtual gitu. Ini bisa sedikit ngebantu sih biar lebih lancar pas banyak aplikasi kebuka. Tapi penting buat diingat juga, kecepatannya ya nggak bakal sama kayak RAM fisik beneran. Jadi ya buat tugas yang berat banget atau main game grafis tinggi, jangan terlalu ngarep keajaiban dari fitur ini. Lebih ke penambah kenyamanan aja, bukan yang naikin performa gimana banget gitu. Masuk akal, masuk akal. Ngomongin harian, baterai nih penting banget kan? Sumber-sumber bilang dayanya cukup oke lah buat nemenin seharian penuh. Tapi yang lebih oke lagi katanya fast chargingnya. Lumayan ngebut di kelasnya. Jadi ngisinya nggak perlu nunggu lama-lama. Dan ada satu fitur lagi yang lumayan praktis menurut saya, yaitu reverse charging. Jadi ponsel ini bisa dijadiin semacam power bank darurat gitu, buat ngisi daya perangkat lain misalnya TWS atau mungkin ponsel temen yang lagi kehabisan baterai. Mungkin nggak tiap hari dipakai ya, tapi berguna banget pas lagi kepepet gitu. Wah, bisa jadi penyelamat ya. Terus, di mana sama pengalaman audionya? Ternyata nih, ponsel ini nggak main-main juga soal suara. Dia dipasangin speaker stereo yang ada sertifikasi dari JBL, plus ada dukungan DTS and high-res audio juga.
Nah, ini dia. Adanya speaker stereo, apalagi ada embel-embel JBL-nya, itu biasanya ngejamin kualitas suara yang, ya, jauh di atas rata-rata ponsel sekelasnya yang seringkali cuma mono, kan? Artinya suaranya lebih kaya, lebih jernih, lebih, apa ya istilahnya, imersif gitu, terutama pas nonton film atau denger musik tanpa earphone. Ini peningkatan pengalaman multimedia yang lumayan signifikan loh dibanding pesaingnya. Wih, daftarnya masih panjang nih ternyata kelebihannya. Fitur tambahannya juga banyak banget. Ada NFC, penting banget kan sekarang buat transaksi non-tunai, top up e-money gitu. Terus ada infrared blaster, jadi bisa buat gantiin remote TV atau AC. Sensor sidik jarinya juga udah di dalam layar, in-display fingerprint, jadi kesannya lebih modern gitu. Ambulans korpulentivitas sama kemudahan akses ini nunjukin fokusnya ke kenyamanan pengguna modern ya. NFC sama Air Blaster mungkin bukan fitur wajib buat semua orang. Tapi ya adanya fitur ini nambah nilai fungsi ponselnya secara signifikan lah di kehidupan sehari-hari. Belum lagi katanya ada serangkaian fitur berbasis AI juga. Ada AI Eraser buat ngapus objek di foto, AI Wallpaper buat personalisasi tampilan, sama ada asisten AI-nya, Infinix, AI Infinite, buat bantu-bantu tugas tertentu. Lumayan lengkap ya. Nah, kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, semua fitur tambahan ini mulai dari NFC, IR Blaster, sidik jari di layar, speaker JBL, macam-macam fungsi AI, terus layar premium, desain tipis, itu kayak ngelukisin gambaran yang jelas gitu. Si Infinix Hot 60 Pro Plus ini kayaknya dirancang jadi paket lengkap buat gaya hidup digital sama hiburan sehari-hari. Fokusnya tuh bukan diadu kenceng-kencengan performa gaming atau kamera paling dewa, tapi lebih ke pengalaman pengguna yang kaya fitur dan nyenengin buat aktivitas umum dengan harga yang, ya itu tadi, kompetitif. Analisis yang menarik banget, tapi ya, namanya juga produk ya. Kayak dua sisi mata uang, pasti ada hal-hal yang perlu jadi catatan atau bahkan kekurangan. Sekarang kita coba lihat sisi lainnya yuk. Salah satu yang paling jelas nih, apalagi buat jangka panjang ya, soal konektivitas. Ponsel ini ternyata masih 4G LTE, belum dukung jaringan 5G. Ya, soal ketiadaan 5G ini relevansinya, gimana ya? Sangat tergantung sama Anda sih sebetulnya. Kalau Anda tinggal di daerah yang udah banyak 5G-nya dan rencananya mau pakai ponsel ini buat beberapa tahun ke depan, ya ini bisa jadi pertimbangan penting. Jaringan 5G kan terus berkembang ya, kecepatannya nawarin potensi baru. Tapi kalau 5G belum jadi prioritas atau emang belum nyebar luas di daerah Anda, ya mungkin ini belum jadi masalah gede sekarang. Ini lebih soal antisipasi kebutuhan masa depan aja sih. Oke, lanjut ya. Sektor fotografi nih. Kamera utamanya mungkin ya oke lah buat jepret-jepret standar. Tapi ulasan-ulasan banyak yang nyorot keterbatasan kamera sekundernya. Yang paling kerasa banget itu nggak adanya lensa ultrawide. Betul banget. Tanpa ultrawide ya, Anda jadi kehilangan kemampuan buat ngambil foto dengan sudut pandang lebar kan? Kayak foto pemandangan luas, atau foto rame-rame di tempat sempit gitu. Padahal fitur ini udah lumayan umum loh, bahkan di banyak pesaingnya di harga segitu. Jadi ya ketiadaannya lumayan ngebatasin fleksibilitas fotografi sih jadinya. Selain itu, ada catatan penting lagi soal rekam video. Ponsel ini tuh nggak punya stabilisasi gambar, baik itu OIS yang optik di lensa, maupun IS yang elektronik pakai software. Hasilnya ya bisa ditebak. Video yang direkam sambil gerak, kemungkinan besar bakal goyang-goyang dan kurang enak ditonton. Konsekuensinya jelas ya. Kalau Anda termasuk yang sering bikin video, apalagi sambil jalan atau lagi ada aktivitas, kualitasnya mungkin bakal ya agak mengecewakan. Ini jadi batasan serius sih buat kebutuhan videografi, bahkan yang kasual sekalipun. Sementara banyak kompetitornya minimal udah nawarin IS dasar gitu. Oke, kita pindah ke pengalaman pakai softwarenya. Ponsel ini kan pakai antarmuka XOS dari Infinix ya. Nah, sumber kita bilang ada bloatware, itu loh aplikasi bawaan yang mungkin nggak kepake, sama kadang muncul iklan di beberapa bagian sistemnya. Sebagian pengguna ngelaporin ini lumayan ganggu. Iya, pengalaman software itu emang sangat subjektif sih ya. Ada yang keganggu banget, ada yang biasa aja nggak terlalu peduli. Cuma perlu dipahami juga sih, bloatware sama iklan ini seringkali jadi strategi produsen di segmen harga yang kompetitif buat neken biaya produksi sama harga jual akhir. Jadi ini semacam kompromi yang lumayan umum ditemui.
Pertanyaannya balik lagi ke Anda. Seberapa besar sih toleransi Anda sama hal-hal kayak gini? Terakhir nih di daftar kekurangan, soal manajemen panas sama performa gaming berat. Beberapa ulasan sama pengguna juga ngelaporin kalau ponsel ini cenderung cepat panas kalau dipakai main game yang grafisnya intensif, kayak Genshin Impact gitu, dalam waktu lama. Panas berlebih ini seringkali diikuti sama penurunan performa, throttling gitu istilahnya. Iya, chipset yang dipakai juga emang bukan yang dirancang buat ngelibas game AAA di settingan grafis paling tinggi ya. Ini jadi menimbulkan pertanyaan penting soal ekspektasi yang realistis. Manajemen panas itu tantangan gede loh, apalagi di bodi setipis ini. Kan ruang buat sistem pendinginnya jadi terbatas ya? Tepat banget. Jadi ini kayak negasin lagi positioningnya ya. Panas pas gaming berat sama performa yang bukan paling ngebut, ini nunjukin kalau Infinix Hot 60 Pro Plus emang bukan buat para gamer hardcore yang butuh performa stabil di sesi panjang dan manajemen suhu yang prima banget. Dan pandangan ini sejalan loh sama apa yang kita dengar langsung dari pengguna. Laporan dari platform kayak katakanlah Reddit gitu ya, itu ngasih gambaran nyata di luar sekedar lihat spek di kertas. Bener banget. Misalnya nih, ada keluhan soal usability. Beberapa pengguna cerita kalau toolbar sampingnya atau bahkan tombol powernya itu kadang nggak sengaja kepencet pas lagi nonton video layar penuh. Akibatnya videonya jadi berhenti tiba-tiba. Detail kecil sih, tapi bisa lumayan ganggu aktivitas ya. Nah, keluhan kayak gitu penting banget. Ini nunjukin gimana keputusan desain fisik atau sensitivitas fitur tertentu bisa ngaruh langsung ke kenyamanan pakai sehari-hari. Sesuatu yang kadang susah ditebak cuma dari lihat spesifikasi aja kan. Ada juga konfirmasi dari pengguna lain soal isu panas berlebih pas gaming. Mereka ngerasa sistem pendinginnya emang kayaknya kurang mantep gitu buat skenario yang intensif. Ini nguatin temuan dari ulasan-ulasan teknis tadi. Iya, jadi masukan langsung dari pengguna ini ngasih semacam validasi dunia nyata ya terhadap analisis kita. Ini ngebantu kita memahami gimana spesifikasi dan desain itu kalau diterjemahin jadi pengalaman harian, termasuk ya potensi gangguan atau ketidaknyamanan yang mungkin muncul sekecil apapun itu. Jadi nih, setelah kita kupas tuntas kedua sisinya, apa artinya semua ini buat Anda? Coba kita rangkum ya kesimpulan dari sumber-sumber kita. Intinya sih, Infinix Hot 60 Pro Plus ini kelihatannya jadi pilihan yang menarik banget kalau prioritas utama Anda itu 1, desain premium yang tipis dan ringan, 2, kualitas layar AMOLED melengkung yang keren banget di kelasnya, 3, speaker stereo JBL buat pengalaman audio yang oke, terus kelengkapan fitur harian kayak NFC, ear blaster, sama fungsi-fungsi AI, plus baterai awet dan cas cepat. Nah, semua itu ada di paket harga kisaran 2-3 jutaan. Tapi ya itu tadi, penting banget buat pahamin kompromi yang mesti diterima. Sumber juga nekenin, ponsel ini kurang pas kalau Anda butuh banget konektivitas 5G buat beberapa tahun ke depan, atau butuh fleksibilitas kamera ultrawide, atau pengen video yang stabil pas lagi gerak. Dan seperti yang udah kita bahas panjang lebar ya, kalau Anda tuh gamer serius, yang utamain performa puncak sama manajemen panas yang superior, mungkin sebaiknya cari alternatif lain. Ponsel ini kayaknya punya target pasar yang spesifik banget. Pengguna yang lebih mentingin estetika, kualitas layar, audio, sama fitur gaya hidup di atas segalanya. Tepat sekali. Ujung-ujungnya ya, ini soal nimbang-nimbang aja. Apa yang ditawarin sama apa yang benar-benar Anda butuhin dan anggap penting dalam sebuah ponsel. Desain premiumnya versus kekurangannya, misalnya nggak ada 5G atau kamera ultrawide. Pertanyaan intinya mungkin gini, fitur unggulan mana apa, itu layar AMOLED-nya, desain tipisnya, speaker JBL-nya, yang paling bernilai buat Anda secara pribadi. Sebaliknya, kekurangan mana? Apa itu ketidakadaan 5G, keterbatasan kamera, atau mungkin isu panas pas gaming, yang paling bisa Anda toleransi atau kompromikan dalam penggunaan sehari-hari Anda? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget tuh. Dengan mikirin itu, semoga bisa bantu Anda nentuin apakah ponsel ini benar-benar klik sama Anda atau enggak. Baiklah, kira-kira itu dia pembahasan mendalam kita soal Infinix Hot 60 Pro Plus berdasarkan rangkuman ulasan dan juga masukan dari pengguna. Terima kasih banyak ya sudah menyimak obrolan kita. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.